Iya, oke, baik, kita lanjutkan kembali ya materi kita ya. Jadi kita akan mencoba sekarang membuat sebuah halaman web ya. Yang di sini kita akan ambil contoh kasus, yaitu misalkan kita mau mendesain sebuah halaman web ya. Contoh kita ambil di sini yaitu Wiki ya, Wikitoraja .ac.id ya. Ini landing page nya, kita akan mencoba buat ya. Nah, seperti ini ya, kita akan mencoba membuat website tampilannya seperti ini ya, dengan menggunakan Flexbox ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita ini ya, jadi ada beberapa yang harus kita download dulu. Yang pertama itu logonya, kemudian gambar ini ya, gambar yang ada di depan ini ya. Nah, di sini saya sudah punya ya. Nah, jadi saya sudah punya logo dan gambar yang tadi ya. Saya tambahkan juga dua ya, gambar lagi ya. Oke, sip ya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba membuat ya. Ya, jadi coba aktifkan VS Code nya. Kita coba masuk di VS Code ya. Ya, VS Code, kemudian kita coba buka ya. Kita open folder saja ya. Jadi tadi saya sudah punya folder yang di dalamnya ada gambar ya. Ini ada gambar, saya coba buka latihan ya, latihan. Ya, jadi sudah ada gambar dalam. Kita akan mencoba membuat atau merancang HTML-nya ya. Nah, jadi kita masuk dulu di sini ya, buat satu file HTML namanya profil ya, profil. Titik HTML. Nah, ini sudah ada ya. Kita harus lihat dulu analoginya apa ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada satu judul di atas ya, kita anggap ini sebagai header ya, yang di atas ini ya, yang warna merah ya. Jadi kita coba buat seperti ini ya. Jadi saya klik seperti ini ya, kemudian di dalamnya saya isi dengan nama profil ya, profil Wikitoraja ya. Oke, sip ya. Nah, di dalam sini saya akan buat seperti ini ya. Nah, saya akan buat header dulu ya, atau kopnya ya. Nah, di dalam header ya, kalau kita lihat ini ya, ada 3 itemnya, ada web, ada jurnal, ada download ya. Jadi bisa kita buat seperti ini ya. UL, di dalam UL ya, ada LI ya, ya. Di dalam sini ada mail ya. Kemudian di bawahnya kita bikin LI jurnal ya. Nah, di bawahnya lagi kita bikin LI download ya, download. Oke, sip. Sekarang kita lihat hasilnya ya, dengan menggunakan open other browser, baru kita klik Google Chrome. Ya, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi saya bikin dua seperti ini, saya kontrol KB supaya hilangnya ya. Kita kontrol KB kembali ya. Ya, sekarang dia sudah jadi seperti ini ya. Sekarang kita mau buat CSS nya dulu ya. Jadi saya linkkan dulu di atas ini, di bawah title saya klik link
link, lalu saya tulis style dot css ya. Oke, sip ya. Nah, sekarang saya bikin di sini style dot css ya. Oke, sip. Nah, di dalam sini saya akan ngatur sekarang marginnya ya. Marginnya tadi kan kalau kita lihat dia warnanya ini ya, oke, beraberahan ya. Kita bisa atur seperti ini ya. Jadi saya mau kayak header, dalam header saya mau rubah header dengan backgroundnya ya. Backgroundnya untuk sementara background kali ini saya pakai salmon saja ya, salmon ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah berubah ya, ini sudah salmon ya. Nah, mulai dari sekarang kita harus menggunakan model flexbox ya. Jadi di sini kita coba ya, di bawahnya kita ya, di header ini kita coba pakaikan display flex ya, flex ya. Supaya apa? Semua elemen di dalamnya bisa kita atur ya. Ya, seperti itu ya. Sudah itu kita coba pakai flex direction. Coba kita pakai, kalau misalkan dia di pojok sana berarti kita pakaikan dia raw ya, raw reverse ya. Kalau kita pakai raw reverse maka dia akan ini ya, ya seperti ini ya ujungnya. Oke, sudah jadi dia di ujung tapi dia mepet ya. Jadi di bawah sini bisa kita taruh seperti ini. Di dalam header ya, ada UL ya. Nah, di dalam UL sini saya kasih margin dulu, margin rate nya saya kasih misalkan 30 px ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi dia agak ini ya. Kemudian saya mau jadikan ini dia juga flex ya, displaynya flex ya. Oke, sip. Kalau kita kasih begini maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, di sini ada bulat-bulatnya ya, ini ya, ada bulat-bulatnya. Nah, kita bisa hilangkan dengan list style, kasih none seperti ini ya. Sudah hilangnya, tapi dia agak mepet. Nah, kalau kita lihat yang membuat my journal dan download ini adalah apa ya, yang membuat ya dia itu adalah ini LI ya. Nah, jadi di stylenya di bawah sini kita bisa buat dia seperti ini ya. Di dalam header ada UL dan ada LI ya. LI nya sekarang saya mau dia margin right nya ya, margin right kasih 20 px. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah ya, jadi 20 px dari sana ya. Oke, sip. Nah, kalau kita lihat warnanya ya, kita lihat warnanya di sini dia apa, putih ya dan bold ya. Nah, jadi di sini kita bisa atur seperti ini ya. Colornya itu white ya, white. Kemudian di dalam sini ada font family tulisannya misalkan Arial ya, kita kasih air lalu, dan font weight nya ya supaya dia tebal ya. Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Nah, dan hasilnya sudah seperti ini ya. Coba kita susah ya. Nah, jadi satu sudah jadi ya, ini sudah jadi ya, satu ya. Oke, sip. Jadi satunya sudah jadi, kita akan lanjut ke yang lain ya. Nah, jadi gini ya. Nah, jadi ini sudah jadi, kita coba lihat yang lainnya ya. Di sini kita akan mencoba membuat menu ini ya, menu ya. Nah, jadi di sini bisa kita gini
ya. Tapi kalau kita lihat ini dia tidak full satu layar ya. Jadi di sini kayaknya dia 80% ya, 80% ya. Nah, jadi bisa kita buat gini. Di dalam sini saya mau bungkus ya, saya mau bungkus datanya ini dalam sebuah kontainer ya. Jadi di sini saya klik kontainer. Jadi saya bungkus semua elemen tadi yang 80% itu dalam sebuah kontainer ya. Setelah dia di dalam kontainer, maka saya akan buat sebuah kelas ya, namanya nav ya, nav ya, nav ya. Jadi nav, navigasi ya. Nah, di dalam sini ada dua div yang akan kita gunakan. Yang pertama itu saya mau buat yang namanya logo ya. Jadi logo, div logo ini akan menampung logo ini nantinya ya. Kemudian saya akan buat sebuah div lagi yang menampung yang namanya menu ya. Nah, jadi di sini saya tulis img ya, img, kemudian apa namanya, logo png, logo titik png. Oke, sip ya. Nah, di bawahnya saya akan bikin lagi sebuah div yang namanya menu. Di dalam sini ya, saya akan buat apa, linknya apa, ini ya, ini ya. Jadi saya buat li ya, URL ya. Di dalam URL ada li ya. Li nya ini misalkan dia apa ya, Branda, kemudian Branda ya, saya copy saja ya. Ini saya enter, paste dulu ya. Oke, sip ya. Di sini profil, kemudian di bawahnya saya akan bikin di sini fakultas, kemudian di bawahnya saya buat lagi biro ya. Di bawahnya ada lembaga ya. Lembaga ya. Di bawahnya ada penelitian ya, penelitian dan pengabdian ya. Ya, segitu saja ya. Kita coba lihat hasilnya ya. Kita refresh saja ya tadi ya. Nah, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kan dia masih berjejer ke bawah ya. Dia mau berjejer ke sampingnya ya. Kalau kita lihat anatominya, yang pertama harus kita rubah adalah ini ya, kontainernya supaya di tengah ya. Nah, jadi saya bisa begini, di sini saya bisa tambahkan gini ya, titik kontainer ya, bisa coba kasih background dulu ya, gampang kita lebih color. Kita kasih coba light blue dulu ya. Oke, ya, kalau kita kasih besar dia full ya, dia full. Nah, kita harus atur dulu widthnya adalah 80% dari layarnya. Kita coba lihat ya, seperti ini ya. Nah, jadi kalau saya kasih besar 80% ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau dia di tengah. Saya pilihkan yang namanya margin auto ya, auto. Sip. Nah, ini sudah di tengah ya. Nah, jadi posisinya sudah di tengah. Jadi persoalan sekarang adalah ini. Nah, oke, sip. Kita akan lihat di sini di bawahnya ya. Kalau kita lihat yang membuat logo dan menu itu adalah pembungkusnya adalah nav ya, ini ya, nav ya.
Nah, jadi kita harus buat gini ya. Di dalam sini saya punya nav ya, yang akan saya coba kita bagi color dulu ya. Kita bagi color, kita pakaikan dia with white ya, white. Oke, sip. Di dalam sini ya, coba kita lihat ya tampilannya sekarang belum ya. Ya, jadi semua memenuhi ya, semua memenuhi yang tadi ya. Nah, kita kasih gini dulu ya, kita kasih displaynya flex ya. Flex supaya apa? Supaya ini dan ini berjejer ya, seperti ini ya. Dia berjejer ke kanan ya. Nah, setelah dia berjejer, apa lagi yang kita bisa lakukan ya, kita akan ini ya, jadi yang satu mepet kiri, yang satu harusnya mepet di kanan ya. Nah, kalau kita lihat kita punya ini materi ya, ada namanya justify ya, justify space between ya. Di sini kalau kita lihat justify content space between, yang satu mepet kanan, yang satu mepet kiri, dan sisanya di tengah ya, pas-pas ya. Nah, jadi di sini saya membuat gini, justify content, saya kasih space between. Oke, sip ya. Kita lihat hasilnya, maka dia sudah terpisah ya. Nah, yang akan kita selesaikan pertama adalah logo ya. Nah, kita selesaikan logonya dulu dengan apa? Bisa gini ya, kalau kita lihat anatominya ya, jadi ada namanya plus logo ya. Nah, jadi kita bisa buat gini ya, di bawah sini ada namanya titik logo ya, dalam kurung seperti ini ya. Nah, kita kasih img ya, jadi di dalam logo ada gambar yang saya mau atur, misalkan widthnya itu saya kasih 80 px supaya kecil ya, kayak gini. Itu sudah kecil ya, tapi kalau kita lihat ini dia rapat sekali ya. Misalkan saya kasih warna lain ya, misalkan merah ya, ini. Nah, ini dia rapat sekali ya. Nah, saya mau dia tidak terlalu rapat, berarti saya kasih di sini margin left dari kiri ya, margin leftnya itu saya kasih 20 px ya. Seperti ini ya, jadi dia sudah agak masuk ya. Oke, sip. Nah, yang akan kita selesaikan berikutnya adalah ini ya. Nah, kalau kita lihat yang membuat beranda profil dan ini lari ke bawah seperti ini ya, dia berjejer ke bawah, itu adalah UL ya. Di dalam pembungkusnya adalah UL ya, jadi yang membungkus ini adalah UL ya. Jadi di sini saya buat gini. Nah, di dalam nav ya, ada UL yang saya mau ubah menjadi displaynya jadi flex. Nah, dia sudah flex ya, jadi dia sudah berjejer ini ya. Nah, di dalamnya saya mau margin right-nya saya mau 20 px ya, supaya dia tidak terlalu rapat di sana ya. Nah, kemudian ada masih ada bulat-bulatnya ya. Jadi di sini kita kasih di style 6. Oke, sip. Nah, sudah berbeda ya. Nah, tapi tulisannya rapat. Nah, kita sesuaikan dengan yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini ya, ini tidak rata ya, tidak rata, tidak pas-pas di tengah, dimana itu bisa kita kasih ya. Kalau kita lihat semuanya ini ada di dalam nav ya. Nah, jadi di sini kita bisa tambah ya di navnya. Saya bisa tambahin begini, align items center ya, supaya dia pas-pas di tengah. Ini akan turun ke bawah pas dengan ini ya.
sini saya akan bikin gini. Di dalam nav ada UL dan ada LI ya. Di dalam sini saya mau atur jaraknya ya. Jadi margin right saja ya. Kita kasih 20 px juga. Oke, sudah ya. Jadi sudah ini ya. Nah, tapi warnanya kan merah ya. Kita hapus dulu di atas ya. Jadi ini sudah bisa kita hapus ya hurufnya. Oke, sip ya. Di sini LI nya saya mau warnanya merah, jadi color saya kasih red ya. Ini tapi rednya agak gelap ya. Oke, sip. Di bawahnya saya mau kasih font family Arial. Kemudian font weight saya kasih bold. Oke, sip. Coba kita lihat hasilnya seperti ini ya, jadi sudah agak mendekati ya. Nah, jadi navigasinya sudah jadi. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah ini ya, backgroundnya ya, backgroundnya. Nah, jadi saya coba hilangkan dulu yang ini ya, ya sudah ya. Coba kita lihat dulu hasilnya seperti ini ya. Kita coba masukkan dulu ini ya. Nah, jadi di bawah sini setelah nav saya mau sekarang kita buat sebuah gambar yang kita akan kasih dengan nama Jumbotron ya. Di sini kita akan buat sebuah kelas titik Jumbotron ya, yang akan menampung gambar ya, Jumbotron ya. Nah, di dalamnya kita akan isi dengan H2 ya, 3 ya, tulisan universitas yang besar semua ya. Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini ada bagaikan WR ya, seperti ini supaya dia turun ya. Kita coba lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi dia sudah ada di dalam ini, tapi hasilnya belum ada ya. Nah, jadi saya mau gini ya. Saya mau di dalam sini ada backgroundnya, Jumbotron ada background. Jadi di sini saya bisa tambahkan gini ya, titik Jumbotron di dalam sini saya mau buat Google Color bagi image ya, pakai URL ya. Kan dia kampus 1.1 JPG. Oke, sip. Coba kita lihat. Kita coba kasih width dulu ya di Jumbotronnya. Kita kasih widthnya kita kasih misalkan 500 px. Hik ya, hik. Lihat ya. Oke, kita refresh. Oke, sip, sudah ada ya.
saya kasih di sini background size cover ya, supaya apa, jumbotron ini pas memenuhi gambar ini ya, seperti ini, pas penuh ya. Nah kemudian saya kasih juga di sini ya, posisinya kasih pas background position kasih center ya, supaya pas di tengahnya gitu. Oke, jadi nanti kalau saya berpikir begini, dia tetap mengambil yang di tengahnya. Nah, jadi tidak lari ke sini ya, tapi pas-pas di tengahnya. Oke, sip, sudah jadi ya. Nah, jadi di atasnya saya sudah bisa hapus ya, yang ini ya, yang lain seperti ini. Oke, sip, kita lihat seperti ini ya. Ya, jadi sudah ada ya. Apa yang ini? Ya, di sini saya akan jadikan ini flex ya, supaya apa? Supaya tulisan ini saya bisa kasih di tengah, pas-pas di tengah ya. Nah, jadi di sini saya akan kasih gini. Saya kasih dia display flex. Kalau kita lihat ini belum ada apa-apa yang terjadi ya, sudah jadi flash ya. Ini kalau kita mau kasih di tengah secara vertikal, berarti kita kasih apa, dulu sini ya, dulu sini saya akan pindahkan dulu ini ya, di bawah sini supaya rapi ya. Nah, di bawah sini saya akan kasih justify content center supaya dia di tengah secara vertikal ya. Sudah di tengah ya. Nah, kemudian supaya dia ini, berarti saya kasih apa, align items saya kasih center supaya pas-pas di tengah ya. Kemudian saya kasih apa lagi, text center ya, supaya ini pas-pas ya. Ini kan dia masih ini universitasnya dengan Torajanya, enggak pas-pas di tengahnya. Text align center ya, supaya pas-pas gitu. Oke. Nah, yang akan kita atur sekarang adalah ini ya, supaya dia warnanya putih ya. Nah, dia yang kasih efek itu adalah apa, ini H3 ya. Nah, jadi saya bisa tulis gini, di dalam jumbotron, di dalam titik jumbotron ya, ada H3 ya, yang saya mau atur ya. Saya mau kasih colornya white ya, white. Kemudian saya mau kasih font family saya mau dia times New Roman ya. Bukan ya, yang times New Roman ya, kita pakai Arial saja ya, Arialnya. Di bawahnya saya mau font white ya, wow. Nah, kemudian font size nya saya rubah supaya dia agak besar ya. Font size nya saya kasih 30 px. Coba kita lihat. Nah, sudah ya, tapi dia tidak kelihatan ya. Nah, memang caranya supaya dia kelihatan, berarti kita tambah apa ya, di bawah sini kita akan tambahin namanya text shadow ya, text shadow ya. Jadi saya tulis begini, 3px kemudian 3px ya, dari kiri kanan kemudian black. Oke, sini dia. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi sudah menyerupai ya. Oke, sip. Nah, kalau kita lihat, kita akan buat lagi sebuah kontainer yang menampung pengumuman
pengumuman dan berita ini ya, di bawahnya ya. Jadi di bawahnya ada pengumuman dan berita ya. Jadi bisa gini, saya taruh di bawah sini ya, di bawahnya sini saya buat sebuah div ya. Saya mau buat sebuah div yang namanya info. Di dalam info ya, sorry ya, di sini salah ya. Saya mau buat div ya, titik info. Baru saya tekan tab ya. Di dalam sini saya akan buat dua div lagi ya. Nah, jadi yang menampung ini pembungkusnya yang pertama itu namanya info, dan di dalam info ada dua div yang akan saya gunakan ya. Yang pertama namanya nah, nanti kita isi ya. Nah, jadi saya kasih dulu H1 di sini, H3 ya, saya tulis oke, saya kasih garis bawah dengan kasih HR ya, HR begini ya. Nah, di dalam sini HR nya saya mau kasih color ya, size dulu ya. Size nya saya rubah jadi 3, kemudian colornya saya rubah jadi red. Sini saya bisa copy saja ini ya. Copy di bawahnya, tinggal kita ganti nanti kelasnya ya. Ini kelas berita, sini tulisannya berita. Oke, sip, sudah. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi sudah ada di bawah dua, tapi dia enggak sejajar ya. Nah, kalau kita lihat yang membuat dia tidak sejajar adalah pembungkusnya ini ya. Jadi dia dibungkus oleh info ya. Nah, di sini kita bisa buatkan seperti ini. Sini titik info. Nah, saya kasih displaynya, displaynya teks seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, supaya dia terpisah, bisa kita kasih justify content di bawahnya. Justify content, kita bisa kasih space gitu ya, supaya dia terpisah ya, kayak gini. Dia buat kanan, buat ini ya. Oke, nah jadi yang membuat anunya di dalam itu adalah tinggal tinggal kontennya ya, kontennya. Jadi misalkan kayak gini, misalkan saya mau tambahin ini ya, berita, saya mau tambahin ini yang gambar ini ya, yang ada gambarnya ya, saya copy dulu ini ya, ini sebagai P nya ya. Di sini saya kasih itu jadi P di sini ya, P pasti ya. Oke, sip ya. Coba kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi dia ini kan satunya belum ada isinya ya, jadi makanya dia begini ya. Nah, kita coba kasih juga ya, kita lihat dulu hasilnya ini. Saya mau dia ada gambar ya satunya. Nah, jadi yang pengumuman ini saya mau ada gambar ini. Nah, di sini saya mau IMG ada gambarnya ya, saya pakai ini ya, Unindira ya. Ya, supaya tidak lama
kontrol. Oke, kita coba lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Dia agak besar ya. Nah, supaya dia tidak terlalu besar seperti ini, kita kasih di image-nya ya. Jadi di sini saya mau gini ya. Info ya, kemudian ada img ya, image-nya di dalam. Saya mau width-nya 100%. Kita lihat hasilnya. Ya, di atasnya di sini saya mau kasih gini ya. Info ya, ada div ya, dua div itu saya kasih width-nya itu 50%. Nah, seperti ini. Jadi dia ini 50%, ini 50%-nya, dan kita kasih marginnya itu 20 pixel. Nah, jadi dia sudah seperti ini. Oke. Di bawahnya ini saya mau kasih, sini saya mau kasih gambar juga ya. Sini saya kasih gini, img, saya kasih bps titik jpg ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ini sudah jadi, tinggal misalkan kita copy ya. Nah, saya kasih sama saja ya. Jadi saya gini saja ya. Saya yang di atasnya, di bawah sini saya kasih p ya. Kemudian saya tulis lorem 100 ya, 100 lorem 100. Jadi nanti dia akan buat 100 kata ya, seperti itu. Coba kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ya, jadi ini sudah jadi ya. Ini websitenya sudah mendekati ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tugasnya sekarang adalah mendesain website begitu aja, seperti modelnya seperti ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.